Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh, qatal, membunuh, udah mati nih orang, seorang yang beriman. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum kegiatan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi akan disampaikan oleh guru kita, marilah terlebih dahulu kita ikuti pembacaan sholawat dustur yang akan dibacakan oleh Karom Ustadz Ahmad Romdoni. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا رب ذو شرفا يا
وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وغراد رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Arba'inun Nawawiyah lil Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kajian hadis kita dalam kitab Arba'in Nawawi, kita sudah masuk di hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau apa? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala 5. Islam itu dibangun atas dasar 5 pondasi. Buniyal Islamu ala 5. Islam dibina, Islam dibangun. Bina ini bahasa Arab, diambil lagi sama Indonesia menjadi bahasa keseharian. Dibina, bina itu ya, membina, pembina orangnya, pekerjaannya membina ataupun orang yang diajarin namanya dibina. Bina apa? Dibangun, dikuatkan. Bunyal Islam, Islam dibangun atas dasar 5 pondasi. Diumpamakan Islam dalam hadis ini oleh Nabi dengan memakai kalimat majaz isti'arah. Perumpamaan, meminjam perumpamaan seperti bangunan. Jadi mengumpamakan Islam dengan bangunan. Nah, bangunan itu bisa ada, bisa berdiri, bisa kokoh. Dengan apa dia? Dengan pondasi-pondasinya. Begitu juga Islam dibangun, bisa tegak dia Islam
Di Indonesia Islam bisa tegak, di kampung kita Islam bisa tegak, jaya. Dalam diri kita, setiap individu kita, Islam bisa tegak, Islam bisa jaya. Dengan apa? 5 pondasi ini. Jadi bukan dalam diri kita aja, semua kelompok hidup bermasyarakat, hidup bertetangga bisa Islami kalau ada dasar-dasar Islam di dalamnya. Hidup berkeluarga bisa menjadi keluarga yang Islami, itu maknanya Islami, ya. Artinya berdasarkan Islam. Kalau ada fondasi Islam di dalamnya. Negara begitu juga bisa menjadi negara yang Islam. Apalagi mayoritas kita ini mayoritas Muslim. Mayoritas, apa mayoritas? Paling banyak Islamnya, paling banyak Muslimnya. Tapi kayak begitu banyaknya Islam, hati-hati, banyak orang-orang yang berkedok dengan Muslim dalam KTP-nya aja. Namanya bisa Islam. Nama Islam siapa? Yunus. Islam enggak? Yunus. Jangan nyebutin siapa ini ya. Namanya Islam lagi. Fadil, Islam enggak? Islam enggak tuh? Tapi kerjaannya main judi mulu, main gaple mulu. Kerjaannya melakukan kemaksiatan. Itu dia kelemahan kita yang harus kita perbaiki, dan umat Islam harus bersatu untuk supaya menghilangkan musuh-musuh dalam selimut ini nih yang bahaya. Apalagi dia berkedok dan berlindung di balik jabatan dalam kekuasaannya. Buniyal Islamu ala khamsin. Begitulah kata ulama hadis, maka Nabi mengumpamakan Islam supaya dia kokoh, tegak, maka harus dibangun atas dasar 5 pondasi, sebagaimana bangunan rumah, bangunan-bangunan yang ada di dunia, gedung, masjid, semua pembangunan pasti ada pondasi-pondasinya. Jalan raya, jalan tol, macam-macam semuanya tuh, apalagi yang jalan layang, semuanya ada pondasi. Bayangin kalau rumah nggak ada pondasinya, udah bikinin aja dah rumah, itu rumah-rumahan namanya. Kalau rumah beneran ada pondasinya, karena dia bakal kuat, nggak gampang kena gempa, nggak mudah terbawa, tertiup angin puyuh atau angin-angin puting beliung. Apa yang 5 itu? Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, orang itu mau masuk dan dikategorikan sebagai seorang muslim. Apa arti muslim? Orang yang tunduk patuh. Muslim itu maknanya tunduk dan patuh kepada hukum Allah. Itu namanya muslim. Maka yang pertama yang harus dia punya, dia masukin adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbang Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kafir mau selamat dunia akhirat, maka dia harus masuk Islam melalui pintu gerbangnya dulu. Apa? Dia harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah artinya bersaksi, persaksian. Dan bersaksi syahadah ini bukan cuma di lisan. Syahadah masuk di dalam hati. Itu makanya
Ulama hadis mengartikan asyhadu ay ayqanu wa alimtu. Syahadah itu artinya bukan saya bersaksi doang, maknanya saya bersaksi, artinya apa? Saya yakin. Tuh. Ayqantu, ayqana yuqinu. Saya yakin itu makna asyahadah. Bukan formalitas di mulut doang. Jadi orang ngucapin syahadah, maknanya saya yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka disebutlah begitu dia masuk Islam ada iman di dalamnya. Muslim udah ada imannya, bukan nggak ada imannya, ada, cuman baru masih dikit, masih lemah imannya. Maka Nabi suruh kita tambahin terus, naikin iman kita. Dengan cara apa? Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian, naikin terus, tambahin terus, bagusin terus. Sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah kami memperbaharui iman? Memperbagus iman dengan cara gimana? Kata Nabi, biqauli la ilaha illallah, dengan senantiasa kau melazimkan, membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maka disebut kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kalimat tauhid, kalimat yang di situ mengandung, menyimpan makna tauhid. Apa tauhid? Wahada yuwahhidu tauhidan, mensatukan, mengesakan hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah. Kita ngucapin la ilaha illallah aja itu udah pahala. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nggak banyak kita sebutin. Lagi ngaji tadi barusan kita sebut. Kita baca mulu la ilaha illallah. Itu udah berzikir. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Maka orang yang sudah masuk Islam mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia tingkatin terus imannya dengan amal solehnya, dengan ibadahnya, maka disebut ahlul iman, orang yang beriman. Disebut mu'min. Pertama dia masuk Islam namanya muslim. Begitu dia meningkat terus imannya, naik terus, maka bertambah predikat namanya menjadi seorang mukmin. Apa mukmin? Orang yang beriman. Kalau udah masuk kategori orang beriman, maka seluruh apa yang jadi milik kita, punya kita, jiwa kita, nyawa kita, harta kita, keluarga kita. Orang beriman dia punya keluarga, orang beriman dia punya harta, orang beriman dia punya nyawa. Semuanya terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang boleh melukai sedikit pun hati orang yang beriman. Nggak ada yang boleh ngelukain, nyakitin orang beriman, nggak boleh. Kalau belum nembak, bunuh dah, ngatain aja nggak boleh udah. Adzal mukmin, bahkan termasuk dosa menyakiti orang lain. Apa aja bentuk yang di situ orang sakit, dengan kata-kata kita, dengan pandangan mata kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dilarang. Kenapa? Orang beriman dia ada di dalamnya la ilaha illallah. Di dalamnya ada
kalimat la ilaha illallah, tertanam dalam hatinya keyakinan tiada Tuhan selain Allah, maka semua yang menjadi miliknya dimuliakan dan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turun ayat dalam surah An-Nisa, larangan bukan nembak doang. Nembak kan bisa mati, bisa kagak. Ayatnya menjelaskan tentang pembunuhan, melarang pembunuhan. Tuh lihatin, ini kencang suara saya nih. Habis ada yang mati 6 kemarin. Mati gak kemarin? Mati apa hoak itu? Lihat berita, baca WA, semuanya itu udah nyata. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang mukmin yang hatinya di dalamnya ada kalimat tertanam la ilaha illallah. Apa kata Allah? Man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh, qatal, membunuh, udah mati nih orang, seorang yang beriman. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam, neraka yang paling dasar itu, yang paling ditakutin. Orang yang bunuh, jangankan 6 orang, atau nih ayatnya mukminan bukan mukminin. Siapa yang membunuh satu orang mukmin sengaja dia bunuh, maka Allah langsung katakan maka balasannya neraka jahanam tuh dia. Lalu Allah katakan selanjutnya apa yang harus kita perhatikan? Jangan main-main dengan nyawa manusia, apalagi dia punya kekuatan persenjataan, main tembak-tembak aja. Khalidan fiha, apa artinya? Kekal di dalamnya, abadi dia bisa di dalamnya. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, kan dia muslim, katanya kalau selama dia muslim sampai mati maka bakal masuk surga juga, meskipun memang masuk neraka dulu. Tapi kok ayat ini khalidan fiha, katanya kalau muslim pasti ujung-ujungnya masuk surga. Tapi kok dalam ayat ini Allah katakan khalidan fiha. Khalidan maknanya abadi. Kalau abadi apa artinya? Gak keluar-keluar, ngendon aja terus aja di dalam ente situ. Kita serahkan artinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat lebih unggul daripada pendapat ulama, ayat lebih unggul, maka artinya dalam ayat ini Allah menyampaikan jangan main-main sama nyawa manusia. Membunuh orang beriman maka balasannya neraka jahanam dan dia abadi di dalamnya. Lalu apa nggak ada jalan keluarnya? Ada. Semua di dalam syariat Islam ada jalan keluarnya. Ya Allah, masalahnya habis kata yang bunuh, saya takut banget tuh Ustaz ngomong begitu. Bukan Ustaz, Allah langsung katakan, kita mah tugasnya nyampain doang. Dan bagusnya mengkhotib beberapa Jumat ini sampaikan materi tentang itu, materi tentang surah An-Nisa yang ayatnya tadi itu apa bunyinya? Man qatala mu'minan. Nggak nyebut orang, nggak nyebut manusia, nggak nyebut kelompoknya. Kita sampaikan ayat ini supaya orang tahu apa itu hukum di dalam Islam tentang menghilangkan nyawa orang yang beriman. Karena orang yang beriman nyawanya, jangankan nyawanya, harta kita masih terhormat, Pak. Orang beriman, siapa yang mati syahid, siapa yang mati dalam rangka menjaga hartanya, lihatin tuh. Tapi orang beriman dulu, bukan orang bakhil, bukan orang pelit. Tuh pahamnya gitu, Pak.
Karena orang beriman rajin sedekahnya. Paham gak kira-kira? Orang beriman mati dia menjaga hartanya. Karena dia baik tuh ya. Beriman itu dermawan sifatnya. Lawannya beriman munafik. Munafik bakhil, pelit. Orang munafik itu kalau bersedekah, oh berat dia. Bahkan udah berat sedikit. Udah sedikit nyebut-nyebut mulu. Itu orang munafik, ciri-cirinya. Jadi bukan 3 doang yang dalam hadis kita sering dengar. Banyak contoh yang lainnya. Ini kita lihat, kita angkat supaya kita termasuk insya Allah bagian orang beriman, lalu kita makin yakin dan bahwa kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, orang beriman tuh maksudnya, fahuwa syahid, maka orang itu matinya mati syahid. Jadi ingat tadi, orang beriman yang mati menjaga hartanya. Kenapa? Orang beriman baik, dermawan, rajin sedekah, infak. Itu maksudnya. Bukan orang yang bakhil, enak banget, pelit nih, nyumbang kagak ke masjid, ya, fakir miskin kagak, yatim piatu kagak, peduli mah acara-acara Islam kagak, duitnya banyak banget, mati gara-gara jagain, nggak masuk syahid. Apa namanya? Sangit. Orang pelit mati jagain hartanya. Ingat tuh, belajar hadis nggak boleh main-main, nggak ditelan-telan aja. Kan itu, siapa yang mati menjaga hartanya maka dia syahid. Itu nggak sembarangan artinya. Maksudnya orang beriman. Orang beriman dia nggak pelit terhadap hartanya. Tuh. Jadi Allah jaga. Seandainya dia mati menjaga hartanya, dia udah infak, udah sedekah, matinya Allah jadikan sebagai mati syahid. Tuh. Apalagi kalau orang yang mati menjaga, mempertahankan nyawanya. 6 orang laskar meninggal dunia, maka disebut syuhada, jamak daripada syahid. 1 orang namanya syahid, kalau banyak namanya syuhada. Tuh. Lihat ayat tadi katanya, sampaikan nih para khotib, sampaikan. Ini yang terjadi bukan di luar negeri, bukan, di negara kita, supaya kita ini dakwah ini orang, khususnya para ustadz, para ulama, jangan yang lurus-lurus aja. Aku pilih kalem-kalem aja dah, pilih selamat. Ya mendingan berhenti jadi ustadz, berhenti jadi ulama. Al-ulama warasatul. Memang Nabi santai dakwahnya, sampein. Ya. Ini supaya orang itu pada tahu ada kejadian dan ini hukumnya bagaimana dalam Islam. Nah, bagaimana obatnya supaya orang itu tidak masuk neraka? Dia membunuh bukan karena dibenarkan, membunuh dengan biadab, dengan dibantai, itu namanya qatlun nafas bi ghairi haq. Maka dimasukkan sama Nabi di dalam hadis termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl lil walidain, berhaka kepada orang tua. Yang ketiga, qatlun nafas bi ghairi haq, membunuh orang, apalagi orang beriman, tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Cuma 1 dibolehkan membunuh orang dengan alasan dibenarkan dan boleh, halal, kisos, itu doang. Tahu kisos? Hukum balik, dibunuh karena dia telah membunuh orang. Kalau di negara-negara Islam tuh seperti Saudi, Yaman, itu yang bunuh habis tuh, karena kisos semuanya. Dibunuh lagi. Karena kita bukan negara Islam, cuman mayoritas doang, kita punya hukum tersendiri. Ya. Maka
orang yang telah melakukan kezaliman ataupun membunuh ini, kalau dia mau terlindung dari azab Allah. Allah katakan tadi di dalam ayat tadi, khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia. Allah marah banget. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Makanya kita laknat, kita mengecam, kita mengutuk tuh orang yang membunuh itu. Jangan diam aja. Allah aja melaknat. Masa kita diam? Kan begitu, Pak. Betul enggak? Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah udah persiapkan untuk orang yang membunuh tadi azab yang sangat besar, azab yang sangat agung. Neraka jahanam dia azabnya, naudzubillah min dzalik. Gimana caranya supaya selamat? Mengakui kesalahannya. Ini saya yang bunuh, saya disuruh anoh itu, disuruh si fulan, saya ngakuin dah. Maka kita doain, ini orang-orang yang berbuat kezaliman, yang membunuh itu, kita doain yang pertama, Allah kasih hidayah. Allah berikan mereka taufik dan hidayah. Sebab kalau Allah udah kasih hidayah, maka insya Allah dia mau mengaku, sadar namanya. Allah kasih hidayah, petunjuk. Sadar dia, takut dia akan ancaman ayat ini. Dia ngaku, saya yang ngerjain, saya otaknya, saya minta maaf ke keluarga. Itu syaratnya. Karena ini berhubungan dengan hakul adami, hak kepada manusia. Membunuh lagi, minta maaf. Kalau disuruh bayar, bayar. Itu namanya disebut dalam Islam diat. Tapi insya Allah orang beriman, kalau ada yang mengakui kesalahannya, nyesel banget, kita disuruh memaafin. Memang sebenarnya berat, tapi wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa, dan kau memaafkan itu lebih mendekat kepada Allah. Memang berat, tapi insya Allah tadi mudah-mudahan Allah berikan mereka taufik hidayah. Seandainya Allah nggak kasih hidayah, seandainya namanya urusan Allah ini, maka Allah berikan balasan yang setimpal. Kita serahkan kayak apa balasannya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk keprihatinan kita, sakitnya kita, nggak terimanya kita ketika ada saudara muslim mukmin kita, jangankan diganggu, dicolek, ini mati dia udah dibunuh. Karena perumpamaan orang yang beriman, kata Nabi, matsalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman di sesama mereka, di antara mereka, kayak apa itu orang beriman? Fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam rasa cinta dan kasih sayang mereka. Nabi umpamakan orang beriman itu seperti satu bangunan. Nabi umpamakan juga seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh nih semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu anggota tubuh kita ada yang kena beling, tahu beling? Ya, udah lumping tuh makanannya. Gitu. Kaki kena beling, diam nggak tuh mulut? Mulut diam nggak? Ngomong apa? Aduh, beling, gede banget, ya, berdarah, naik dah tuh rasa sakit, nyer-nyeran. Emang sakitnya di jempol doang, naik terus berasa. Begitulah rasa cinta kasih kita, kepedulian kita kepada orang beriman. Kita nggak bisa bantuin, Pak, keluarganya yang diberikan musibah ini, tapi minimal ada rasa sakit kita merasakan ketika ada saudara kita yang disakiti, bahkan bukan disakiti tapi dibunuh. Ya Allah. Nih, jadi orang beriman dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Tadi di dalam hatinya dia yakin la ilaha illallah, nggak ada Tuhan
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, terhormat kita. Maka banyak di antara fadilah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antaranya dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith, siapa yang masuk ke rumahnya, man dakhala baitah, masuk rumah, ngucapin apa dulu? Pertama, salam. Assalamualaikum. Dijawab. Nggak ada orang, tetap assalamualaikum. Ada orang, nggak ada orang. Ketika nggak ada orang, maka yang menjawab adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penjagaan buat rumah kita. Keluar ucapin salam, pulang ucapin salam. Ada orang, nggak ada orang, biasain begitu. Salam tuh maknanya amanun tahiyyatun li millatina wa amanun li dhimmatina. Kata Nabi itu, salam apa itu salam? Tahiyyatun li millatina, dia adalah penghormatan untuk bagi kita sesama muslim. Wa amanun li dhimmatina, dan salam merupakan keamanan untuk apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita punya rumah, kita ucapin salam, masuk dan pulangnya, keluarnya, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanun. Kita punya diri juga selamat waktu keluar. Kenapa? Kita meninggalkan rumah kita itu ucapin salam. Anak-anak kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang. Kitanya aja kadang yang nggak mau ngucapin salam rajin. Ini rubah, Pak. Keluar rumah, masuk rumah, ada orang nggak ada orang, ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling gampang. Kalau mau komplit, mau keluar tinggalin rumah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kalau udah biasa ngucapin, terbiasa udah. Ya minimal satu aja dah tuh yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam. Siapa yang masuk ke rumahnya dia ucapin salam, kemudian dia tambahin, baca. Masuk nih. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Atau aja misalnya. Dia mau tambahin banyakan cakepan lagi, namanya zikir. Lam yusibhul faqru, maka insya Allah rumah itu tidak akan didatangi kemiskinan. Nggak bakal fakir tuh orang, nggak bakal kismin alias miskin. Insya Allah ada aja rezeki, kerjaannya insya Allah luar biasa, usahanya berkah. Berkah itu bukannya banyak duitnya aja, itu rumah berkah, sehat semuanya, selamat dari bala, musibah dan wabah, dan semua keselamatan, keamanan yang kita inginkan. Dengan sebab dia ngucapin salam, ditambahin lagi dengan apa? La ilaha illallah, lam yusibhul faqru, maka tidak akan didatangi dengan kemiskinan. Nggak miskin tuh orang, insyaallah ada aja rezeki. Kaya, karena kaya bukan kaya harta doang. Ghinal qalbi, kaya hati yang terpenting itu. Bersyukur dikit dapat, bersyukur tuh kaya namanya. Ya. Ada orang kaya beneran, duitnya banyak tapi nggak bersyukur. Itu bukan ya, orang yang bersyukur bukan orang kaya. Itu orang yang kufur nikmat. Yang terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada satu hadis Nabi luar biasa tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, kita udah tahu dalam hadis saja cukup seandainya pakai satu hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah. Cukup udah semestinya. Tapi ada hadis-hadis Nabi yang lain yang memberikan fadilah ataupun keutamaan supaya kita makin rajin mengucapkan la ilaha illallah. Ini diantaranya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha.
Siapa yang ngucapin kalimat la ilaha illallah lalu dipanjangin kalimat la depannya. La ilaha illallah. Nah, itu. Yang dipanjangin la-nya. Dan kebanyakan kata ulama hadis dipanjangin kalimat yang panjang-panjangnya panjangin, yang ada panjangnya, jangan yang pendek dipanjangin, bukan. Yang udah ada panjangnya kita panjangin. La panjangan tuh. La ilaha. Biasanya kan pendek, panjangnya sebentar. Panjangin lagi. La ilaha. Hanya pendek. Jangan ha, salah. Hanya pendek. La ilaha illallah. Nah, gitu. Ya. Di rumah kita baca, lagi zikir kita. Apa faedahnya? Kata Nabi. Siapa yang baca la ilaha illallah? Kenapa? Ada kalimat wa maddaha. Dia panjangin itu. Karena dengan dipanjangin hatinya masuk, Pak. Beda sama baca la ilaha illallah, itu dapat pahala juga. Coba panjangin. Ngeresepnya lain. Itu tadi yang kita nggak maknain, nggak meresapi maknanya, tahu masuk dalam la ilaha illallah. Oh, otomatis tuh. Itu otomatis tuh aja. Jadi masuk dengan sendirinya keutamaan ngucapin kalimat la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Huddimat lahu arba'atu alaf dzambin minal kabair. Maka Allah akan rontokkan, Allah hilangkan dari orang itu 4.000 dosa-dosa besar. 4.000, bukan 4 dosa, bukan 1.000 dosa. Arba'atu alaf, 4.000 dosa besar. Huddimat, dirontokin, habis deh tuh, hilang semua. Tapi ingat, kalau ada dosa yang berhubungan dengan hakul adami, kayak tadi itu, tadi apa tuh? Membunuh, nggak cukup ngucapin la ilaha illallah. Jangan licik ngaji, kalau licik, gue pakai ini aja dah nih, nggak perlu ngaku, nggak perlu minta maaf, panjangin aja la ilaha illallah. Harus minta maaf, mengakui kesalahan. Harus mengembalikan hartanya kalau dia mencuri, mengambil harta orang, tanahnya diambil, kebunnya dikuasain, bukan miliknya, duitnya diambil. Nah, kalau yang berhubungan dengan hakul adami, maka tetap harus dengan cara meminta maaf, minta halal. Kalau udah dikasih, dimaafin, maka Allah berikan fadilahnya. Dihapuskan orang itu berapa dosa? 4.000 dosa besar. Belum berhenti nah hadis. Sahabat luar biasa mendengar hadis ini. Qalu ya Rasulullah. Kalau kita lihat 4.000 dosa besar. Apa iya? Seandainya namanya dosa besar kan kita udah jaga-jaga dari dulu dah. Kalau nggak ada dosa besarnya, kata sahabat, fa illam yakun lahu syai'un minal kaba'ir, ya Rasul, kalau nih orang nggak ada dosa besarnya, ya ada dosanya nggak banyak kayak begitu. Ya ada dah pasti, karena kita semua banyak dosa. Dosa kecil, dosa gede ada pasti. Seandainya nih, tuh orang nggak ada dosa-dosa gedenya, apa kata Nabi? Qala yaghfiru li ahlih wa li jiranih. Maka pengampunan itu diberikan untuk keluarganya dan tetangga-tetangganya. Subhanallah. Giranglah kita menjadi tetangganya orang beriman. Orang beriman yang ngucapin la ilaha illallah dipanjangin, dosa 4.000 dosa besar dihapus, dihilangin, dirontokin. Seandainya dosanya nggak banyak kayak begitu, maka diberikan kepada keluarganya, abangnya, adiknya, empoknya, ataupun anak-anaknya, dan juga tetangganya juga mendapatkan ampunan Allah dengan sebab kalimat la ilaha illallah yang dibaca sama orang beriman tadi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat yang sudah kita pelajari, kita jadikan perhatian, bahan buat pemikiran kita, dan untuk menambahkan iman kita,
ya, menyadarkan diri kita, dan insya Allah ilmu yang kita pelajari jadikan ilmu yang bermanfaat dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis shawab.